Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiatnya, tidak kurang satu hal apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sobat-sobat pejuang rupiah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kemarin di part kedua ya, penjelasannya tidak sampai selesai dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, memorinya penuh ya. Nah di sini di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari part kedua yang masalah penahanan koin ini ya. Nah di sini bagi sobat-sobat yang belum mengunci koin kita ya, atau yang belum menahan koin kita, di sini saya anjurkan segera lakukan penahanan koin kita ya. Kalau kita sudah merasa sudah cukup tahu risikonya gitu ya, risikonya dari penahanan ini, untung ruginya gitu kan. Kalau sudah mantap, silahkan kunci sekarang walaupun sebelum KEC. Tapi memang setelah KEC pun masih bisa ini kita melakukan penguncian ini setelah kita lolos KYC pun atau KYC pun ya, ini masih bisa. Tapi namanya orang takutnya lupa ya, takutnya lupa kita sudah lolos KYC tapi ternyata kita lupa karena menunda-nunda gitu kan, akhirnya lupa, akhirnya tidak kita setting ya, tidak kita setting secara langsung nantinya gitu ya. Setelah kita lolos KYC, nggak tahu batas waktunya berapa lama ya, selepas kita lolos KYC kita diberikan waktu tuh untuk menahan ini. Kalau kita sampai lupa, nanti ini akan dikunci secara otomatis oleh sistem ya. Ini akan secara langsung dikunci ya, secara otomatis ya oleh sistem. Besarnya itu 90% koin kita, dan lama durasi penahanannya itu, pengunciannya itu 3 tahun. Nah jadi sobat-sobat silahkan pikirkan ya, gimana inginnya dan baiknya sobat-sobat tuh. Silahkan pikirin tuh, apakah koinnya mau ditahan semuanya 100% tuh selamanya 3 tahun ya silahkan. Apakah saya mau bang mau 50% aja yang saya tahan, terus mau 1 tahun aja yang saya tahan, ya silahkan. Dan tentunya di sini pun ada ininya ya, ada perhitungannya. Kalau kita mengunci koin 50% dan lamanya 1 tahun durasi penahanannya, tentunya keuntungannya 88,54%. Dan kalau ini semakin lama kita tahan ya 3 tahun, maka keuntungannya pun akan lebih besar. Ini seperti kalau di perbankan ini seperti sistem deposito ya, semakin besar uang yang kita taruh dan semakin lama kita mendepositokannya gitu kan, menaruh uangnya, tentunya keuntungannya pun akan semakin besar ya, contohnya seperti itu. Jadi bagi sobat-sobat silahkan mau sekarang atau setelah sobat-sobat lolos KYC pun itu bisa, silahkan ya, tidak ada paksaan. Yang penting mah koin kita itu ditahan, dan kalau bisa menurut saya lebih baik ditahan 3 tahun ya. Kenapa 3 tahun? Karena tentunya koin ini kan sekarang walau baru akan ada harganya, tentunya belum begitu mahal banget ya, belum harga, dan sekarang tuh masih nol ya, belum ada harganya. Tapi setelah mainnet itu akan ada harganya, dan berapapun harganya kita syukurin aja, kita aminkan saja ya, karena kita
cuma sebagai pioner ya, yang menentukan masalah harga itu adalah core team dari Pin Network itu sendiri. Nah, dengan menahan 3 tahun tentunya sobat-sobat, pada saat koin itu mahal, kita tuh masih punya koinnya ya. Tentunya kita masih ada gitu kan, stok koin gitu. Nah, setelah kita selesai men-setting ya, kita simpan ya. Kita klik simpan dan udah selesai ya. Dan itu ya sobat-sobat, penjelasan sambungan dari part kedua yang kepotong ya, yang belum saya jelaskan. Di part kedua keburu HP memorinya penuh sehingga videonya terhenti. Nah, dan sekarang di video ini akan saya jelaskan di part ketiganya. Mungkin ini jadi bagian part ketiganya, bagian ketiga. Di sini saya akan membahas apa bisa koin Pi punya nilai tinggi atau mahal ya. Menurut saya bisa. Nah, apa bang penyebabnya? Oke, nanti akan saya jelaskan ya sobat-sobat. Nah, sebelum saya jelaskan, bagi sobat-sobat pejuang rupiah nih yang baru mampir ke channel pejuang rupiah atau yang baru menemukan channel pejuang rupiah secara tidak sengaja ya, mampir ke channel pejuang rupiah, saya mohon dukungan dan supportnya untuk like, komen, dan subscribe channel pejuang rupiah dan mengaktifkan loncengnya ya, agar bisa mendapatkan notifikasi video-video baru tentang pembahasan aplikasi penghasil cryptocurrency ya, baik Pi ataupun yang lainnya. Dan apabila video ini bermanfaat dan ada baiknya, silahkan ya bagikan link video channel pejuang rupiah ini kepada siapa saja ya yang sobat-sobat pejuang rupiah ini kehendaki ya. Dan tentunya saya juga akan lebih semangat lagi ya apabila sobat-sobat ini mengkomentari apa yang kurang dari channel pejuang rupiah ini. Baik buruknya silakan komen aja di komentar, di kolom komentar di bawah ini ya sobat-sobat, silakan saja, karena di sini saya masih belajar ya, masih sifatnya masih belajar ya. Jadi di sini kita sharing ya, sharing bareng ya. Jadi saya hanya anak baru kemarin sore yang belajar kripto ya, ingin belajar lebih mengetahui, mengenal, dan intinya mah saya tuh kepingin lebih jelas lagi, ingin tahu banyak lah tentang masalah per cryptocurrency-an ini. Nah, jadi kita bisa sharing bareng, bisa apa bareng ya di sini. Kalau ada sesuatu hal yang salah, silahkan di komen aja ya di kolom komentar. Nah, sobat-sobat, ini saya akan membahas tentang judul dari video ini, apakah bisa koin Pi punya nilai yang tinggi atau mahal. Tentunya menurut pandangan saya ya sobat-sobat, ini pandangan saya pribadi ya, ini pandangan saya pribadi. Menurut saya ini pasti bisa. Karena kenapa? Karena di aplikasi Pin Network ini ya tidak menjalankan sistem ICO ya, atau penggalangan dana di waktu awal launchingnya gitu kan. Terus keduanya, komunitasnya sudah tercipta ya, sekarang lebih dari 30 juta pioner. Terus ketambah lagi ekosistemnya, itu yang paling penting ya, ekosistemnya sudah terbentuk, sudah ada ya, seperti yang ada di hackathon itu, pmarket.id yang ada di Indonesia, terus ada P-Chain Mall, ada Pitogo, dan ada aplikasi-aplikasi buat mendorong aplikasi Pin Network ini lebih berkembang lagi ya. Itulah ekosistemnya yang ada di hackathon itu ya.
Jadi kita mau ini itu bisa ya tentunya ada di Pin Network ini semua. Nah, terus apa Bang yang bisa membuat koin P ini bisa mahal? Nah, selain dari yang dua tadi gitu kan ya, dan ini salah satunya yang membuat penyebab koin P ini akan mahal. Inilah jawaban saya yang ketiga, karena adanya sistem penguncian koin yang seperti ini yang tadi saya jelaskan ya. Menurut saya ini penyebab koin P kedepannya gitu kan akan punya nilai yang tinggi atau mahal, bahkan bisa bahkan kedepannya menurut saya pribadi ini bisalah menyusuli koin-koin yang sudah ada listing di market sekarang kedepannya, baik itu Litecoin, Doge, Ethereum, bahkan Bitcoin pun bisa jadi ya kedepannya, bisa jadi. Nah, karena apa? Karena aplikasi Pi Network ini beda daripada yang lain. Kenapa beda? Ya karena aplikasi Pi Network ini sebelum koinnya itu ada harganya, komunitasnya sudah ada ya, ekosistemnya sudah ada. Beda dengan kripto-kripto yang lain. Mereka itu menjalankan ICO-nya dulu gitu kan, memasarkan koinnya dulu dengan cara airdrop atau apa dan yang lainnya gitu kan, baru komunitasnya dibentuk. Tapi Pi Network terbalik ya, itulah hebatnya Pi Network. Makanya saya optimis sekali koin Pi Network ini kedepannya akan punya nilai yang sangat tinggi. Nah, inilah penyebabnya karena adanya sistem penguncian. Ini saya akui ya, ini ide yang sangat brilian sekali yang diberikan oleh pihak core team aplikasi Pi Network ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat tahu dan paham di bidangnya ya, seperti Dr. Nicholas Kokalis ini ya, pengembangnya ini dia adalah guru sekaligus alumnus dari Universitas Stanford yang ada di Amerika sana, dan itu adalah universitas terbaik di dunia ya, universitas terbaik nomor 2 di dunia. Nah, terus emangnya apa Bang nih maksudnya pengaruhnya dari penguncian atau penahanan koin ini yang bisa menyebabkan koin P ini mahal? Ya tentunya pasti ada. Karena apa? Karena hukum pasar dari suatu perdagangan itu ada yang namanya supply and demand ya, supply and demand. Maksudnya itu jumlah pasokan sama jumlah permintaan ya. Jadi tentunya karena di sini koin kita ini sudah diharuskan menahan, dan tentunya si supply-nya ini tentunya akan terbatas ya, tergantung dari para pioner itu menahan batas durasi lama pengunciannya. Dan menurut informasi yang saya terima ya, itu baik dari channel YouTube para konten kreator Pi Network dan para leader-leader saya yang lainnya, itu saya menerima kabar bahwa di luar negeri sana gitu kan, orang-orang di luar negeri sana, para pioner di luar negeri sana itu menahan Pi Network itu rata-rata durasi pengunciannya yang bawah ini, yang lamanya itu rata-rata di 3 tahun semua gitu ya, karena mereka ingin merasakan harga koinnya itu ibaratnya bisa mahal pada saat nanti koinnya mahal, dia masih punya ya koinnya, karena ditahan di 3 tahun. Dan tentunya karena ditahan di 3 tahun tentunya pas listing nanti pada saat koin P ini ada harganya, laku di market gitu kan, laku di market atau di exchange ya, tempat jual beli kripto, sudah pasti ya koin P itu akan
akan langka gitu kan, akan langka, jadi tidak membanjiri gitu, atau tidak banyak orang yang bisa menjual koinnya secara besar-besaran ya. Karena apa? Karena sebagian koinnya itu sudah ditahan atau di-hold ya. Inilah penyebab menurut saya koin Pi ini kedepannya bisa mahal ya, karena adanya sistem penguncian seperti ini ya, yang sekarang kita lakukan. Nah, ini saya kasih contoh mungkin ya sobat-sobat pejuang rupiah. Saya kasih contoh sedikit. Kalau misalkan kita nih kayak sekarang kemarin nih, waktu kemarin zaman corona gitu ya, waktu kemarin pandemi corona itu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Itu kita ambil contoh ya, ini kayak kemarin penjualan masker ya, itu kemarin masker yang tadinya murah gitu kan, karena pada saat kemarin itu pandemi itu tinggi-tingginya, tingkat tingkat penyebar luasan virusnya itu sangat tinggi sekali, sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli masker. Nah, tapi gitu kan, stok masker, pabrik-pabrik pembuat masker itu ibaratnya dia produksinya itu terbatas gitu kan, akhirnya tidak bisa menutupi kebutuhan dari para pasien atau kita sebagai para pengguna konsumen yang ingin membeli masker. Akhirnya mah yang terjadi, sehingga mengakibatkan harga masker itu menjadi mahal. Nah, begitupun sama seperti koin Pi dengan cara seperti ini gitu kan. Tentunya harga koin itu akan terkendali ya. Jadi menyebabkan harga koin stabilitas dari koin ini gitu kan, ini bisa terkendali di pasaran. Jadi inilah hebatnya tim dari Pi Network ya. Ini sangat luar biasa sekali, sudah memikirkan tentunya ke depannya dan mengambil pengalaman dari sejarah kripto sebelumnya ya. Hebat sekali. Inilah pandangan saya gitu kan tentang aplikasi Pi Network ya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang tidak enak dan tidak menyinggung perasaan sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun berada. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.